Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Putri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang web server Apache. Nah, kita akan mempraktekkan tentang menginstal Apache web server dan lain-lain. Nah, di bab sebelumnya kita hanya konfigurasi DNS server, yaitu server 1 dan server 2. Nah, kita belum mengotak-atik nih pada web server, yaitu server dengan IP 10.10.4. Nah, sekarang kita akan mengotak-atik ataupun menambahkan sebuah tools ataupun fungsi, yaitu Apache, yang dimana itu akan membuat server akan menjadi web server, yang mana nantinya web server tersebut bisa diakses melalui browser ya. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan menginstal Apache web server, yang mana Apache ini merupakan software yang digunakan untuk running web server ya, pada sebuah server tentunya. Nah, jadi di sini di Ubuntu Client saya pengen SSH web servernya, karena jika menggunakan terminal pada Ubuntu desktop itu lebih gampang ya, atau menggunakan UI ya, QI. Nah, di sini kita Ctrl L untuk membersihkan. Nah, di sini kita ketikkan SSH Alisa add dengan IP 10.10.4. Kita enter. Oke, dia menggunakan port ya, menggunakan minp2211. Kita enter. Oke, ini masukkan passwordnya ya teman-teman. Oke, kita unlock. Oke, dia berhasil ya teman-teman. Jadi kita Ctrl L lagi. Oke, sekarang kita sudah masuk. Nah, yang pertama kita akan menginstal Apache. Nah, oke, kita masuk terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja kita menginstal Apache-nya ya, yaitu dengan apt install Apache 2. Kita enter. Nah, di sini sudah ya. Kalau teman-teman ada sebelumnya ada tulisan perintah Y, teman-teman tinggal pilih Y saja, Y atau no, teman-teman tinggal Y saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya apakah dia bisa running atau belum ya, dengan sistem CTL. Sistem CTL status Apache 2. Kita enter. Oke, di sini tipe ya, sistem. Oke, dia aktif ya teman-teman, atau running. Oke, kita teman-teman bisa Ctrl C saja. Nah, sudah. Di sini pastikan dulu di Ubuntu kliennya bisa dig alisa.com atau dig pada Debian yang sebagai web servernya. Di sini kita dig alisa.com. Nah, di sini pastikan dia sudah menjawab web servernya ya, IP dari web servernya. Kalau sudah seperti itu, maka teman-teman baru bisa melakukan instalasi pada Apache, dan dan di sini dia running. Jadi saya akan coba untuk membuka IP-nya ataupun domainnya, yaitu alisa.com. Kita lihat di sini. Oke, di sini kita masukkan IP alisa.com. Nah, di sini dia muncul ya, atau dia akan menampilkan seperti ini, yang mana merupakan tampilan dasar atau default dari Apache 2. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan mengubah tampilannya dengan menggunakan beberapa metode. Mungkin pembahasan dari install Apache web server sampai sini dulu. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu kita akan mengkonfigurasi basic web server.
Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa defaultnya tampilannya itu masih seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk mengganti tampilan defaultnya, yaitu dengan melakukan basic konfigurasi web servernya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa masuk ke dalam file, yang bernama di sini ya, yang bernama c/etc/apache 2. Oke, kita enter. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini terdapat sets available dan lain-lain ya. Nah, maka di sini kita bisa nano saja. Kita masuk ke sebelum itu kita ls terlebih dahulu. Kita masuk ke site available. Oke, nah di sini terdapat default.com dan juga default ssl.com. Ini digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan default SSL itu merupakan konfigurasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi web server sebagai HTTPS. Ini HTTPS ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasinya sebagai HTTP dulu ya. Mungkin untuk HTTPS akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengedit pada 00 default.conf ini, lalu kita akan mengeditnya dengan nano sets available, lalu 00 default.conf. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat banyak tulisan ataupun teks-teksnya, namun sebenarnya untuk konfigurasinya dia hanya beberapa baris saja. Nah, di sini juga terdapat virtual host. Jadi untuk pembahasan virtual host mungkin kita akan bahas di pembahasan selanjutnya setelah ini ya. Jadi apa itu virtual host? Nah, apakah kita akan menggunakan virtual host? Dan lalu maksud dari bintang ini itu melambangkan seluruh IP ya. Jadi maksudnya web server yang akan kita buat ini bisa diakses melalui IP yang sudah kita terapkan dan IP-nya itu bebas. Kita bisa menggunakan IP 10.10.2 ataupun 3 ataupun 4 sesuai IP dari web servernya. Yang mana untuk web server kita sendiri itu IP-nya adalah 10.10.4. Nah, lalu ini portnya adalah 80. Oke. Portnya itu adalah default ya. Yang mana 80 ini merupakan port dari HTTP. Jadi jika teman-teman melakukan akses dalam website yang dia itu HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke dalam port 80. Nah, di sini terdapat server admin yang mana ini merupakan email untuk administratornya. Ini kita bisa ganti menjadi di sini admin, lalu ininya lokal hostnya itu menggunakan nama saya sendiri ya, itu alisa.con. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk dokumen rootnya ini biarkan saja seperti itu untuk sementara ya. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam file yang namanya adalah var www.html. Kita lihat dulu, kita exit terlebih dahulu. Oke, kita ls var www.html. Nah, ini terdapat index.html yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini terdapat tampilan default ya, yang mana itu dikonfigurasi melalui index HTML ini. Kita bisa nano /var/www/html/ index.html. Oke, bisa enter. Nah, di sini terdapat, nah ini merupakan konfigurasi atau codingan yang mana itu membuat tampilan seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti ya.
Itu dengan kita Ctrl X terlebih dahulu, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini yang mana saya akan mengubah namanya menjadi mv. Kita akan mengubah namanya ya, yaitu dengan perintah mv /var /www/html /index.html menjadi var html bukan www.html index.html menjadi bug ya, seperti itu. Nah, kita enter. Nah, di sini saya akan membuat file, lalu saya akan membuat file baru yaitu dengan touch var www.html index.html seperti itu. Kita enter. Nah, lalu kita nano ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalam filenya. Oke, seperti ini ya. Yang mana di sini saya akan membuat tampilan yang baru sehingga nantinya tampilannya tidak lagi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk yang index.html tadi saya ubah namanya dan saya membuat index.html yang baru. Kalau di sini saya bisa nano ya untuk mengubah tampilannya. Lalu saya akan ubah dengan menggunakan header 1. Bentar. Header 1 dan tutup lagi. Nah, kita akan menggunakan tulisan welcome to Alisa website. Nah, kita akan tutup dengan kalau saya H1 lalu tutup lagi. Oke, seperti ini. Kita Ctrl X Y enter. Lalu jangan lupa untuk merestart Apache-nya, yaitu dengan systemctl restart Apache 2 enter. Nah, dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat apakah dia berhasil di sininya. Kita refresh. Nah, dia berhasil. Nah, dia terdapat tulisan welcome to Alisa website, itu tampilannya sudah berubah ya dengan nama saya. Oke, mungkin itu seperti itu untuk penjelasan konfigurasi basic web server. Kita lanjut ke yang ketiga, itu tentang konsep virtual host. Nah, di penjelasan sebelumnya saya sempat menyinggung tentang virtual host ya, yang mana saya sudah bilang akan saya bahas pada penjelasan kali ini. Nah, jadi virtual host itu merupakan suatu metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Jadi contohnya di sini terdapat satu web server. Jadi contoh. Nah, dengan virtual host ini saya bisa membuat beberapa tampilan web server. Beberapa tampilan website ya. Beberapa tampilan website. Di sini beberapa tampilan website. Beberapa tampilan website yang mana seolah-olah yang menggunakan lebih dari satu web server. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat satu tampilan saja, yaitu welcome to Alisa website. Nah, dengan virtual host maka kita bisa membuat lebih dari satu tampilan seperti ini. Contohnya Alisa 1, Alisa 2 ataupun 3, namun hanya dengan menggunakan satu web server atau web server yang sama seperti itu. Nah, jadi untuk web kali ini kita akan membuat seolah-olah saya diminta atau di request oleh perusahaan untuk membuat sebuah website yang mana di website tersebut untuk kita diharuskan untuk membuat virtual host, sehingga nantinya akan terdapat 3 tampilan yang berbeda, yaitu welcome to Alisa website, lalu yang kedua welcome to sales website, dan yang ketiga welcome to admin website, seperti itu.
Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konsep virtual host. Nah, kita akan langsung saja mengkonfigurasi Fortbase virtual host. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada virtual host. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terdapat dua metode pada virtual host, yaitu yang pertama adalah Portbase dan yang kedua yaitu subdomain ya. Jadi seperti yang saya katakan di pembahasan sebelumnya, bahwasanya virtual host itu merupakan cara yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan dengan web server yang sama. Nah, nantinya beberapa tampilan tersebut akan diakses dengan port ataupun subdomain. Jadinya ada dua cara ya. Jadi contoh di sini, jika saya menggunakan Portbase, maka untuk mengakses website yang berbeda ataupun tampilan yang berbeda, itu saya harus menggunakan port yang berbeda juga. Contohnya di sini alisa.com port 80 bisa ya untuk tampilan welcome. Lalu alisa.com untuk port 81 merupakan tampilan untuk sales. Lalu untuk port 82 merupakan tampilan untuk admin dan lain-lain. Sedangkan untuk jika subdomain, ini kita bisa menggunakan domainnya saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan port untuk pergi ke tampilan berbeda. Contohnya untuk pergi ke tampilan sales, saya cukup mengetikkan sales.alisa.com. Lalu untuk admin saya tinggal mengetikkan di sini admin.alisa.com dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh jika saya menggunakan subdomain untuk membuat tampilan pada suatu website dengan web server. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengubah tampilan pada website menggunakan port base atau menggunakan port saja. Jadi kita belum menggunakan domain ya. Nah, ini dia. Kita akan konfigurasi jadi kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam directory. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam directory /etc. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, namun dengan konfigurasi yang berbeda. Sehingga kita cukup mengcopy saja ya, dengan copy 00 default.conf dan ke nama. Menjadi contoh, tadi saya membuat perumpamaan bahwa terdapat perusahaan yang request untuk dibuatkan tampilan sales dan admin, dan juga tampilan welcome yang biasa yang ini ya. Oke. Jadi kita tinggal membuat yang bagian sales dan juga admin. Jadi di sini kita sales, kita bisa ikuti sales.conf. Oke. Lalu kita akan masuk ke sales.conf-nya dengan nano sales.conf. Oke, kita enter. Nah, di sini kita akan mengganti formatnya menjadi 81. Oke. Nah, di dokumen rootnya di sini kita tambah sales ya. Lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Kita lihat terlebih dahulu, saya belum menjelaskan. Nah, di sini kita menyimpannya di /file/pww/html/sales. Nah, apakah kita sudah membuat file ini? Jawabannya itu belum ya. Kita akan buat sama-sama ya. Kita bisa Ctrl X. Oke. Nah, lalu kita juga harus membuat satu tampilan lagi. Jadi untuk cp-nya saya mungkin akan copy dari sales saja. Sales, kita cp sales.conf, yaitu dengan admin.conf. Kita enter, lalu kita ls. Nah, dia sudah ada ya teman-teman, yaitu admin.conf dan sales.conf. Nah, kita masuk ke admin.conf. Kita akan mengubah portnya menjadi 82, yaitu dokumen rootnya yaitu admin ya. Oke, kita bisa Ctrl X, Y, dan enter.
lalu kita ls. Nah sekarang kita akan mengenable ya, jadi ini kita sudah membuat konfigurasi untuk port base nya. Jadi untuk tampilan sales ini harus diakses melalui port 1, untuk tampilan admin ini diakses melalui port 2, port 82 yang maksudnya 81 dan 82. Namun kita belum mengaktifkan konfigurasi tersebut. Caranya bagaimana? Ini saya bisa cd titik terlebih dahulu, cd titik terlebih dahulu, oke. Ini bisa kita ls nya. Nah, terdapat dua file yaitu sites available dan sites enable. Kita bisa lihat pada sites enable, sites enable, enable. Nah, terdapat 00default.conf yang ada, sehingga yang aktif ya. Hanya baru 00default.com saja yang aktif ya. Jadi yang admin.com dan sales.conf ini belum aktif. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini ya untuk mengaktifkan file admin.conf dan pada site enable. Jadi kita bisa menggunakan in slash etc slash apache2 slash available admin.conf lalu slash etc slash apache2 slash sites enable admin.conf. Oke, seperti ini. Jadi kita melink ya. Jadi in itu artinya adalah link atau mengenable file dengan nama admin.conf ini ke set enable, yang mana sebelumnya ada pada sites available, dan diaktifkan menggunakan link ke set enable. Kita bisa enter. Oke. Oh, bukan in ya, tapi ln. Kita enter. Oke. Dia bisa ya teman-teman. Nah begitu juga dengan salesnya ya. Kita ubah jadi sales, dan di atas juga oke. Kita enter. Oke, sudah bisa. Nah sekarang kita ls sites available. Oke, dan dia sudah muncul ya teman-teman. Dia sudah diaktifkan menggunakan link ke set enable. Admin dan salesnya sudah aktif ya. Nah jika teman-teman ingat ya, pada konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita sudah mendefinisikan sebentar ya, kita masuk lagi dengan chat sites available admin.conf. Nah oke, kita sudah mendefinisikan penempatan dokumen. Jadi dokumen rootnya itu ada di var /var/pwp/html/admin. Nah, namun kita belum membuat file ataupun direktori yang ada pada HTML ini dengan nama admin ataupun sales ya. Nah sekarang kita akan buat ya. Di sini saya akan cari titik-titik dulu. Oke. Nah sekarang saya akan masuk ke dalam direktori /var/www/html. Oke, enter. Nah sekarang kita akan membuat direktori yang bernama admin. Oke, sudah. Oke, sudah.
begitu juga dengan sales. Oke. Nah, oke, sudah. Nah, kita akan merestart Apache-nya ya dengan sistem ctl restart Apache 2. Enter. Oke, dia berhasil dan tidak ada error ya. Pada direktori ini kita akan membuat file yang bernama index.html dan kita akan membuat tampilannya menjadi seperti ini ya, cuma berbeda teksnya saja yang pasti ya. Nah, sekarang kita bisa nano admin /index.html. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan header lagi. H1 tutup, lalu dengan tulisan yaitu welcome to admin website. Kita tutup. Oke, kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, begitu juga dengan sales ya. Nah, di sini header lagi dengan tulisan welcome to sales website, lalu dengan tutup lagi satu. Oke, kita bisa Ctrl X, Y, enter. Oke, kita cat admin index.html. Nah, dia konfigurasinya sudah tersimpan ya. Begitu juga dengan sales. Nah, dia juga sudah tersimpan ya. Nah, kita sekarang kita akan coba apakah terdapat error ya pada konfigurasinya dengan sistem ctl restart Apache 2. Oke, dia sudah berhasil ya, tidak ada error. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan pada konfigurasi port based virtual host. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan menguji atau pengujian port based virtual host. Nah, kita sudah mengonfigurasi. Nah, di sini kita akan mengujinya apakah dia berhasil ya. Sekarang kita akan coba mengaksesnya apakah di sini bisa atau tidak. Oke, kita akan mendefinisikan portnya yaitu sales itu dengan port 81. Apakah dia bisa? Enter. Nah, dia akan error ya teman-teman. Maka dia akan error. Loh, kenapa? Di sini kita akan lihat di ISAP-nya. Solve, lalu min V besar, lalu min M, min I, enter. Nah, bisa kita lihat semuanya. Nah, jadi untuk Apache 2 ini semuanya dia masih pada port 80. Jadi dia belum masuk ke port 81 ataupun port 82. Caranya bagaimana? Jadi kita bisa masuk ke set available. Nah, di sini kita cd terlebih dahulu ya. CD lagi. Oke, CD lagi. Nah, kita bisa masuk ke set available.admin.com atau seller.com, yaitu /apache2/test available/admin.conf. Oke,
kita enter. Nah, di sini tambahkan listen 82 ya. Oke, kalau sudah kita Ctrl X, Y, enter. Begitu juga dengan sales. Di sini kita harus mendefinisikan listen ya, listen 81. Oke, kita Ctrl X, Y, enter, lalu kita restart dengan sistem ctl restart Apache 2 creator. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, kita lihat http.com, lalu masukkan portnya ya, yaitu port 81. Kita lihat apakah dia berhasil. Oke, dia berhasil ya teman-teman, yaitu dia menampilkan tulisan welcome to sales website. Nah, kita akan coba port 82 ya. Nah, dia juga sudah berhasil. Dia menampilkan tulisan welcome to admin website. Nah, oke, dia berhasil. Namun dengan domain ataupun web server yang sama, mungkin sampai sini dulu untuk pengujiannya ya. Pengujian pada portnya. Sekarang kita akan membuat subdomain. Jadi jika pada pembahasan sebelumnya kita mengakses virtual kita melalui port base ataupun port seperti ini. Ya. Maka sekarang kita akan mengaksesnya bukan melalui port lagi, tapi melalui domain. Jadi contohnya kita mengakses website admin ini dengan admin.alisa.com ya. Lalu untuk salesnya itu sama saja, sales.alisa.com dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melakukan hal tersebut. Jadi untuk yang pertama adalah kita akan masuk ke dalam server 1 ataupun Debian server ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Debian server ini adalah sifatnya master ya, master lokal DNS. Jadi dia yang aktif dan dia yang sebagai lokal DNS server. Jadi di sini kita masuk ke terminal baru. Oke, kita di sini saja. Kita exit SSH router Debian ya teman-teman. Oh bukan, Alisa. Kita buka server Debiannya. Oke, dia bisa langsung ya, tidak menggunakan passwordnya. Nah, kita akan membuat subdomainnya yaitu pada /etc. Kita su minus terlebih dahulu, lalu kita cd /etc/bin, lalu kita nano /etc/bin/db.alisa. Oke, kita enter. Nah, pada serial numbernya ini kita ganti menjadi 7. Nah, kita sini di sini kita tambahkan admin tag in. Oke, kita tag gname, kita tag lagi itu alisa.com, jangan lupa titik, itu adalah setelah domain ya. Oke, kita tambahkan lagi sales tag in. Oke, tag lagi gname tag, lalu alisa.com. Oke, sudah. Kita Ctrl X, yes, dan enter. Lalu kita restart binnya. Itu dengan systemctl
bin 9. Oke, sudah. Lalu di sini kita dig lagi. Oke, kita plus minus dig alisa.com. Oh, bukan alisa.com ya. Di sini dig sales sales.alisa.com. Kita enter. Oke, dia muncul. Dia berhasil ya untuk alisa.com. Nah, ini dia. Jadi untuk alisa.com yang ini itu domainnya adalah alisa.com ya. Domain aslinya yang mana IP-nya adalah 10.10.4. Jadi ini adalah answernya, ataupun jawaban dari local DNS servernya, yang mana server Debian ataupun server 1 Debian ini memberikan jawaban bahwasanya sales.alisa.com ini merupakan subdomain dari alisa.com, dan dia adalah 10.10.4. Kita coba juga untuk admin. Oke, di sini ada admin.alisa.com punya alisa.com. Oke, dia juga berhasil ya. Jadi admin.alisa.com ini merupakan subdomain dari alisa.com yang mana IP-nya adalah 10.10.4. Oke, mungkin itu saja untuk pada pembahasan membuat subdomain. Kita akan langsung saja mengkonfigurasi domain base virtual host. Kita akan mengkonfigurasi domain base pada server 3 ataupun pada web servernya. Oke, di sini kita langsung saja ke server 3-nya. Oke. Nah, di sini kita cd /etc /apache 2 /sithash/available. Oke, lalu kita nano admin.conf. Kita enter. Nah, di sini kita perlu menghapus portnya ya, teman-teman. Oke. Yang sudah kita konfigurasi pada pembahasan sebelumnya untuk mengakses sebuah website itu melalui port. Karena sekarang kita tidak akan mengaksesnya melalui port, namun kita akan mengaksesnya melalui domain, maka kita harus menghapus distant portnya. Jadi ini kita masuk ke dalam lalu di sini terdapat konfigurasi server name. Nah, jadi di sini terdapat konfigurasi server name. Ini kita hapus dari komentar. Oke. Lalu di sini kita enable konfigurasinya, kita ganti ya. Kita ganti menjadi server name admin.alisa.com. Oke. Server name admin.alisa.com, kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu begitu juga dengan sales.com.conf. Nah, di sini kita hapus listennya. Lalu kita buka servernya dari komentar, lalu kita tambahkan nama servernya menggunakan sales.alisa.com. Oke. Kita Ctrl X, Y dan enter. Nah, kita nano default.com. Oke, kita ke defaultnya untuk mengakses HTML biasa atau indeks HTML itu bisa melalui dua domain ya, yaitu alisa.com dan juga server name www.alisa.com. Jadi bisa juga www dan juga alisa.com biasa. Kita di sini itu menggunakan alisa.com bisa juga.
server name, bisa juga dengan www.alisa.com. Oke, seperti ini ya. Kita Ctrl X, dan enter, kita restart systemctl restart Apache 2. Oke, sudah ya, tidak ada masalah apapun, dia sudah berhasil di restart. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Kita akan menguji apakah berhasil konfigurasi yang tadi ya. Kita langsung saja. Nah, kita lihat apakah, kita coba dulu yang sales.com, sales.alisa.com, apakah dia menampilkan bagian sales. Kita coba enter. Oke, dia berhasil ya, sales menampilkan welcome to sales. Kita lakukan juga pada admin. Oke, dia menampilkan admin. Kita coba lagi pada www.alisa.com. Nah, dia menampilkan Alisa website ya, welcome to Alisa website. Nah, pada sales, oke. Nah, pada sales dia menampilkan welcome to sales. Nah, pada admin dia menampilkan welcome to admin website. Nah, pada www dia menampilkan welcome to Alisa website. Nah, berarti dia berhasil ya teman-teman. Dan semua itu berhasil. Semua konfigurasi yang sudah kita jalankan itu berhasil ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.